Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi sahabat Verbum Domini yang terkasih. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang sangat signifikan bagi kehidupan orang Kristen. Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 14 mengatakan, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Tanpa peristiwa kebangkitan, kekristenan hanya akan menjadi sebuah kebodohan belaka, karena seluruh dasar iman Kristen dipertaruhkan di dalam kepercayaan bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan maut. Fakta kebangkitan ini tidak semudah itu diterima oleh pihak-pihak non-Kristen atau pihak-pihak skeptis. Keraguan-raguan ini muncul dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin ada orang yang sudah meninggal lalu hidup kembali. Berkenan dengan keraguan-keraguan ini, banyak asumsi dimunculkan tentang kekosongan kubur Yesus, tentang perjumpaan Yesus dengan pengikut-pengikutnya, dan tentang narasi kebangkitan Yesus dalam Injil. Antara lain, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Pengikut Yesus hanya mengalami halusinasi, atau kitab Injil hanyalah tulisan yang dibuat oleh gereja mula-mula dan hanya sebuah tulisan yang subjektif. Asumsi-asumsi yang dikeluarkan ini membawa pengaruh kepada pertahanan kepercayaan dan iman orang-orang Kristen. Banyak orang akhirnya menjadi ragu dan meninggalkan kekristenan. Berkaitan dengan keraguan-raguan berbagai pihak, perlu ada pembuktian dari peristiwa kebangkitan Yesus tersebut. Kesaksian perempuan, khususnya kehadiran Maria Magdalena yang memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, menjadi salah satu sarana untuk membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus memang benar pernah terjadi dan bukan hanya isapan jempol semata. Perempuan yang pada masa tersebut dianggap sebagai pihak minoritas dan tidak dipandang oleh masyarakat sekitar, namun dipercayakan dan dititipkan sebuah berita besar bagi keberlangsungan iman orang Kristen. Pertanyaan mulai muncul, apakah kesaksian dari pihak minoritas dan tidak dianggap masyarakat ini dapat dipercaya, khususnya untuk membuktikan sahnya kebangkitan Yesus. Dengan kehadiran pembuktian atas peristiwa kebangkitan sekali lagi akan menolong gereja dan orang-orang Kristen untuk beriman dengan sungguh akan Kristus dan kebangkitannya yang menyelamatkan.
Dengan demikian, peristiwa kebangkitan yang diawali dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan merupakan bukti bahwa Allah sungguh nyata dalam hidup manusia. Kehadiran Allah melalui Yesus Kristus dapat dirasakan oleh manusia berkat penerangan Roh Kudus. Melalui pembuktian historis yang dialami para murid yang kemudian ditulis dalam kitab suci menjadi bukti bahwa Allah sungguh bangkit dari kematian dan menebus dosa manusia serta membawa keselamatan bagi semua orang. Pengalaman Paskah menjadi puncak dari seluruh iman Kristiani. Dapat disimpulkan bahwa perempuan sebetulnya mempunyai peran dalam karya keselamatan Allah, meskipun kemunculan kisah mereka dalam kitab suci sangat terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki. Kisah hidup mereka, pengalaman iman mereka kepada Allah, dan keterlibatan mereka dalam karya keselamatan Allah menandakan mereka sebagai pribadi yang istimewa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kajian eksegese Injil Yohanes tentang peran Maria Magdalena dalam karya keselamatan Allah telah meruntuhkan pelbagai pandangan yang keliru tentang jati dirinya. Hasil yang dapat dalam kajian eksegetis Injil Yohanes menguraikan peran Maria Magdalena dalam karya keselamatan Allah sebagai berikut. Pertama, Maria Magdalena adalah seorang pengikut Yesus yang berani dan setia. Selain sebagai seorang murid yang melayani Yesus dalam karya misionernya, ia juga adalah murid yang berani dan setia menemani Yesus sampai pada puncak karya Yesus di salib. Kedua, Maria Magdalena adalah saksi langsung penyaliban Yesus dan juga merupakan orang pertama melihat tanda kebangkitan Tuhan. Ketiga, tugas perutusan Yesus kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan pesan kebangkitan Yesus kepada para rasul, memberikan dia suatu peran baru sebagai rasul bagi para rasul. Banyak nilai-nilai positif yang dapat dipetik dari Maria Magdalena seperti keberanian, kesetiaan, kasih dan iman yang besar kepada Yesus. Untuk itu gereja sebagai persekutuan murid dan meladani kemuridan Maria Magdalena dengan berani memberikan kesaksian tentang iman, setia mempertahankan iman, dan senantiasa memperbaharui diri dalam usaha menjalankan tugas sebagai murid Yesus di dunia. Tuhan memberkati.